Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue layak untuk kita bahas bareng-bareng teman-teman, yaitu apakah kalian sudah siap untuk upgrade iPhone atau device smartphone kalian teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi setiap tahun Apple tuh selalu merilis produk unggulan mereka teman-teman, rutin. Jadi gua rasa setiap tahun kalau kita ganti smartphone itu tidak efektif, karena satu tahun itu adalah waktu yang sebentar banget bagi kita untuk bisa mengeksploitasi keunggulan dari iPhone tersendiri teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman gua akan share ke kalian apa aja sih yang harus kalian perhatikan sebelum kalian upgrade iPhone kalian teman-teman. Nah, yang pertama dari sisi performa sebuah smartphone teman-teman, terutama iPhone kalian. Nah, kalau zaman dulu guys, telepon genggam atau telepon seluler itu hanya berguna untuk mengirim pesan dan menerima panggilan atau melakukan panggilan guys ya. Nah, selama handphone kalian itu bisa nelpon, bisa SMS, itu sudah bisa berfungsi dengan normal. Tapi kalau untuk di zaman sekarang, trennya sudah bergeser guys ya. Jadi yang pertama kalian harus perhatikan adalah dari sisi performa. Apakah performa dari smartphone kalian, terutama iPhone kalian, itu masih menunjang kinerja kalian atau tidak guys ya. Kalau kalian ngerasa performa di iPhone kalian itu sudah tidak bisa menunjang kinerja kalian, barulah kalian boleh ganti, atau gua rekomendasikan barulah kalian ganti smartphone kalian ke yang lebih canggih guys ya. Contohnya di iPhone 5s gua ini teman-teman ya. Secara fungsional iPhone 5s gua ini masih berfungsi dengan normal guys ya. Kalau untuk nelpon masih bisa, ngirim SMS masih bisa, dan untuk WhatsApp juga bisa teman-teman ya. Tapi kalau dari sisi performa untuk iPhone 5s ini sendiri itu sudah nggak bisa lagi menopang pekerjaan gua sehari-hari teman-teman. Karena apa? Karena iOS-nya sudah tidak support lagi. Kemudian walaupun ada beberapa aplikasi yang masih bisa gua install dan gua pakai di sini, tapi itu udah nggak smooth banget teman-teman, dan udah bikin gua kesel banget karena kadang-kadang force close guys ya. Nah, contohnya juga di iPhone 13 ini teman-teman. Nah, untuk iPhone 13 ini sendiri itu rilis tahun 2021 guys ya. Jadi kalau sekarang udah 2024 September nanti, berarti iPhone 13 ini genap udah 3 tahun umurnya teman-teman. Nah, kalau untuk dari sisi performa, sebenarnya kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu masih bagus banget guys ya. Jadi kalau misalkan iPhone kalian itu fungsionalnya dan performanya itu masih bagus-bagus saja, gua rasa belum saatnya kalian untuk ganti smartphone kalian teman-teman. Kecuali kalau kalian itu adalah orang yang memang dompetnya tebel, suka gonta-ganti smartphone demi memuaskan rasa penasaran kalian, itu oke-oke aja. Tapi buat pengguna normal, orang awam, orang biasa, gua rasa untuk ganti iPhone itu minimal 2 tahun sekali teman-teman, baru kalian upgrade. Dengan begitu kalian bisa mengeksploitasi kelebihan-kelebihan dari performa yang ditawarkan sebuah iPhone teman-teman. Untuk iPhone 13 gue ini juga baru gue beli tahun lalu bulan Agustus. Jadi gua rasa ini bakal bertahan sampai 2 tahun ke depan teman-teman. Kalau tidak ada aral melintang, ini akan tetap gua pakai sampai 2 tahun lamanya. Jadi mungkin akan gua pakai sampai tahun 2025 teman-teman ya. Oke guys, untuk hal yang kedua itu adalah dari update iOS teman-teman ya. Gue sarankan ke kalian untuk update iPhone kalian kalau misalkan iPhone kalian itu sudah tidak mendapatkan support dari Apple iOS terbaru, atau sudah mendekati masa akhir dari update iOS tersendiri. Contohnya adalah iPhone 11 Pro gue ini teman-teman. iPhone 11 Pro gue lagi merekam ini teman-teman, itu masih mendapatkan iOS 17, dan digadang-gadang untuk iOS 18 nanti iPhone 11 Pro ini masih mendapatkan iOS terbaru. Nah, tapi setelah itu kita nggak tahu lagi, dan kemungkinan besar iPhone 11 Pro ini hanya mentok di iOS 18 ataupun minimal dapat iOS 19 terakhir kali teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah sampai di tahap seperti ini, sudah mendekati tahap akhir, menurut gua secara pribadi itu barulah saatnya untuk kita ganti iPhone teman-teman. Tapi kalau misalkan dia seperti iPhone 13 ini teman-teman, rilis tahun 2021, sekarang tahun ketiganya menuju tahun ketiga, menurut gua itu masa pakainya masih bagus banget, dan belum saatnya untuk kita ganti iPhone kalian. Jadi kalau misalkan gua sekarang pakai iPhone 13, gua rasa 2 tahun lagi gua baru ganti, karena untuk update iOS-nya pun ini masih bagus banget teman-teman. Masih mendapatkan update dari Apple untuk beberapa tahun ke depan. Lain halnya dengan 11 Pro ini yang lagi merekam ini, itu sudah mendekati batas akhir untuk mendapatkan update iOS teranyar dari Apple teman-teman. Nah, jadi ini adalah hal kedua yang wajib kalian ketahui sebelum kalian upgrade iPhone kalian teman-teman ya.
Oke guys, untuk hal yang ketiga ini adalah efektivitas pemakaian teman-teman. Jadi di poin yang ketiga ini gue lebih ngajakin kalian untuk sedikit memahami atau mendalami device yang kalian pakai sekarang. Di tangan gue ini adalah iPad 9 yang udah gue pakai selama 1 tahun lebih. Gue beli waktu itu 5,5 juta, storage 64 GB, wifi only teman-temannya, warnanya space gray. Kemudian itu gue beli akhir tahun 2022 Desember, tepatnya sekarang udah 1 tahun lebih guys ya. Nah, gue itu untuk iPad 9 ini gue tuh masih sangat suka banget ya, walaupun dia masih pakai desain Touch ID teman-temannya seperti ini ya, belum full screen seperti ini, dan juga masih hanya support untuk Apple Gen yang pertama ya, Apple Gen Pencil yang pertama punya. Tapi gue rasa nggak ada masalah sama sekali untuk dari sisi performa iPad 9 ini, karena pada dasarnya gue sehari-hari hanya pakai iPad 9 ini untuk ngerjain kerjaan gue, buka spreadsheet teman-temannya, buka Word, kemudian ngedesain teman-temannya, ngedesain santuy, kemudian buka Procreate ya, ngedesain di Procreate untuk kerjaan sampingan teman-temannya, yang dimana menurut gue secara pribadi ternyata untuk iPad 9 ini walaupun dia udah jadul ya, tapi menurut gue secara pribadi nggak ada masalah sama sekali, karena dari efisiensi pemakaian maksimal banget semuanya yang ada di iPad 9 ini bisa menunjang kinerja gua sehari-hari teman-teman ya. Jadi gue butuh Canva bisa, gue butuh buat streaming film bisa, gue butuh untuk nonton YouTube bisa, main game pun bisa, karena kebetulan gue juga bukan tipikal gamers yang suka main game berat. Jadi semua yang gue butuhkan di iPad ini bisa dipenuhi. Jadi buat apa gue upgrade ke selanjutnya kalau ini kita ngomong dari efisiensi pemakaian teman-temannya. Nah, kalau untuk iPad 9 ini sendiri itu hanya support Apple Pen generasi yang pertama, dimana kalau untuk harganya Apple Pen sekarang itu di angka 1,3 jutaan ya, yang Apple Pen versi yang pertama ya. Nah, kalau gua sih sekarang masih pakai yang gue jodok teman-temannya kalau untuk Apple Pen di iPad 9 gua, dan ini juga berfungsi dengan baik-baik aja guys ya. Nah, kalau untuk dari efisiensi pemakaiannya ini, gua rasa kalian harus benar-benar mendalami ya, untuk smartphone yang kalian pakai itu benar-benar bisa menunjang performa kalian atau sudah mulai menurun guys ya. Oke guys, mungkin itu yang bisa gue share ke kalian tentang 3 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian upgrade iPhone kalian teman-teman ya. Di tengah keadaan geopolitik yang lagi nggak jelas, keadaan ekonomi yang lagi kacau-kacaunya mungkin temennya atau lagi nggak stabil, gue rasa kalian harus benar-benar selektif dalam rangka mengupgrade smartphone kalian. Jika 3 hal yang gue sebutkan itu telah terpenuhi, gue rasa kalian bisa upgrade smartphone kalian dengan efektif, dan juga untuk pemakainya sangat-sangat menurut gue menunjang kinerja kalian teman-teman ya. Jadi kalian upgrade itu tepat guna dan efisien teman-teman ya. Mungkin sekian sih yang bisa gue share ke kalian ya. Buat kalian yang pengen beli softcase-nya atau pengen beli apapun yang gue pakai di sini, Apple Pen juga, kalian bisa klik link di deskripsi teman-teman ya. Mungkin itu aja sih yang bisa gue share ke kalian teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.